materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Binti Rahayu Purwanti, CGP Angkatan 11 kelas 69, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tujuan pembelajaran: CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman dan materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri seorang pendidik di sekolah dengan menggunakan pendekatan coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tahapan dalam supervisi akademik ada 3, yaitu pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Cemas. Belum mengetahui isi materi dalam modul 2.3, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik. Setelah mempelajari modul 2.3 dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik mendalami materi dari modul ini. 3. Senang. Saya merasa senang ketika mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya merasa optimis mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP ketika mempraktekkan coaching menggunakan alur tirta dan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual yang berperan sebagai coach, juri, dan pengamat atau observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi dan potensi diri dalam menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, terlihat dari mampu mempraktekkan coaching menggunakan alur tirta dengan berperan sebagai coach, coaching maupun pengamat atau observer. Ketika saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi yang menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Seharusnya kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan mampu mengimplementasikannya ketika kegiatan supervisi. Supervisi tidak hanya bertujuan untuk kegiatan penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi akademik atau potensi guru, sehingga dalam pelaksanaannya harus melalui tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam pra-observasi, supervisor harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada pasca observasi, supervisor memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight, dan coaching untuk supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar
dapat terwujud pembelajarannya berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek akademik, namun juga karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan dari bimbing untuk supervisi akademik yaitu mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal TGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah memberikan pemahaman tentang kucing untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah, bahwa supervisi akademik tidak hanya digunakan saat TKG saja, tetapi dapat juga digunakan untuk menggali potensi guru dalam menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dialami guru. Waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi juga dapat menghambat pelaksanaan bimbing secara rutin, serta tidak mudah memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan bimbing. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi sebagai solusi. Yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada komunitas sekolah saat kegiatan merapat guru tentang kucing untuk supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek kucing untuk supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah, serta melakukan sesi kucing singkat dan terfokus. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai kinerja guru saja. 2. Penerapan di masa mendatang. Harapan saya terkait penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi dengan pendekatan kucing yang menerapkan alur tirta dan berfokus pada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek kucing yang harus memaksimalkan potensi kucing agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik STOP dan mindfulness yang bermanfaat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih tenang dan kondusif. Saat melakukan kucing, teknik STOP dan mindfulness juga sangat penting diterapkan agar coach dan kucing dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh atau present saat melakukan proses kucing. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain luar bahan ajar PJJ. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan teman-teman dan literatur tentang kucing yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.